video tentang perbedaan antara ahli gizi rumah sakit dan juga ahli gizi catering. Nah, mohon maaf tapi sebelumnya kalau aku bikin videonya itu udah mau gerimis mau hujan gitu, karena aku baru sempat sekarang. Ya udahlah ya, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Oke, lanjut. Pertama kita akan membahas tentang ahli gizi itu sebenarnya apa sih gitu. Ahli gizi itu adalah profesi. Profesi ahli gizi ini kita bisa dapatkan ketika kita kuliah di bidang ilmu gizi. Nah, pertanyaannya, ilmu gizi itu apa sih? Nah, ahli gizi sendiri adalah profesi, sedangkan ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan bagaimana prosesnya di dalam tubuh. Nah, di sini untuk mendapatkan gelar ahli gizi, sebagai ahli gizi kita harus kuliah itu ahli gizi, kuliah ilmu gizi di jurusan ilmu gizi. Ada juga gelar yang bakal kita dapat ketika kita kuliah di bidang ilmu gizi ini. Ada yang D3, ada juga yang S1. Sedangkan untuk yang D3 ini, gelar yang akan kalian dapat nanti adalah AMD-GZ. Sedangkan untuk yang sarjana S1 gizi itu SGZ. Nah, di situ perbedaannya itu hanya D3 dan S1. Tapi kebanyakan yang lebih banyak dicari itu D3-nya, karena D3 itu lebih berfokus ke banyakan praktek daripada S1 yang hanya teori. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak perusahaan-perusahaan yang masih banyak banget nerima S1 dan tidak membeda-bedakan antara S1 gizi dan juga D3 gizi. Nah, di sini aku sebagai sarjana S1 gizi banyak banget mendapat tawaran di rumah sakit, tapi aku nggak ambil karena aku nggak berani kerja di rumah sakit sebagai ahli gizi rumah sakit. Dan di sini aku lebih memilih ke ahli gizi catering tapi yang bekerja di rumah sakit kayak gitu. Tapi perusahaan aku tuh perusahaan catering gitu, tapi penempatan aja di rumah sakit. Nah, perbedaannya di sini ketika ada dua ahli gizi yang bekerja di satu rumah sakit, itu pasti ada ahli gizi catering, ada ahli gizi rumah sakitnya. Nah, untuk ahli gizi catering ini pekerjaannya itu lebih lebih semrawut gitu ya daripada ahli gizi rumah sakitnya. Yang aku tahu ya, kalau ahli gizi catering itu ya capek fisik iya, capek otak iya. Cuman kalau ahli gizi rumah sakit itu mereka yang menghadapi pasien langsung. Jadi yang mereka yang kalau ada apa dari pasien yang mereka yang kena ya itu sulitnya sama-sama susah lah ya. Jadi pekerjaan enakan ya, cuman menjalannya harus dengan hati kayak gitu kan. Oke, nah di sini aku bakal jelasin secara detail gimana cara kerja antara ahli gizi rumah sakit dan ahli gizi catering dalam satu rumah sakit. Nah, aku di sini sebagai ahli gizi catering. Di sini semua informasi dari perawat itu diinfokan melalui telepon. Jadi by phone, semuanya by phone oleh ahli gizi catering. Nah, mulai dari pasien masuk itu, misalnya ada pasien baru di kamar 111 atas nama ini, dietnya ini. Oke, ahli gizi catering yang nyiapin makanannya kayak gimana, harus kayak gimana. Walaupun gak ahli gizi catering juga yang nyiapin kan, ada cook helper yang bantuin gitu. Tapi pada saat disiapkan itu ahli gizi catering itu harus udah ngecek. Jadi sebelum ahli gizi rumah sakit yang ngecek makanan itu sesuai dengan dietnya atau tidak, ahli gizi cateringnya harus lebih dahulu untuk ngecek makanannya. Nah, untuk pemesanan makanan, pemesanan semua bahan makanan ke bagian yang masak atau bagian cook atau bagian cookingnya itu harus berdasarkan pemesanan dari ahli gizi catering. Misalnya besok itu menunya kakap pindang ya, kakap pindang. Nah, kakak pindang ini untuk yang diet ini ada berapa banyak, untuk diet yang ini ada beberapa banyak. Nah, itu ahli gizi catering yang merekap semuanya sampai ke makanan itu sampai ke pasien itu harus melalui ahli gizi catering. Nah, sedangkan ahli gizi rumah sakit itu hanya mengecek makanan yang sudah
yang sudah akan diberikan ke pasien. Jadi sebelum makanan itu naik ke pasien, ahli gizi catering dan juga ahli gizi rumah sakitnya itu harus yang mengecek terlebih dahulu kayak gitu. Sedangkan untuk yang bertemu langsung dengan pasien itu yaitu ahli gizi rumah sakit. Ahli gizi catering tidak ada wewenang untuk bertemu dengan pasien langsung. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada komplain pasiennya ingin atau ada edukasi yang pasiennya mau misalnya pasien minta diedukasi tentang gizi atau apa, itu pasti ahli gizi catering yang memberikan, karena mereka yang bertemu atau berkomunikasi langsung dengan pasien. Kalau kita hanya berkomunikasi melalui perawat, itu ahli gizi catering berkomunikasinya tentang diet pasiennya apa, ada perubahan dietnya apa dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Oke, semoga kalian mengerti. Maaf kalau aku ngomongnya gak jelas ya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh kalian tanya aja di kolom komentar, nanti aku jawabin ya. Terima kasih.